Ya pemirsa, Sandi Pratama, warga desa Simpang Gambus, kecamatan 50 Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, sudah 5 tahun mengalami penyakit kelumpuhan serta penyakit batu empedu. Hingga kini kondisinya memprihatinkan. Warga desa Simpang Gambus, kecamatan 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengalami kelumpuhan sejak berusia 11 tahun. Sandi Pratama yang saat ini memasuki usia 17 tahun hanya mampu menghabiskan waktunya di kasur dan kursi roda. Ia harus berjuang hidup melawan penyakit lumpuh serta batu empedu yang dideritanya. Bahkan ia kerap menangis kala menahan sesak napas dan sakit perut yang acap kali dialaminya. Tidak hanya itu, penderitaan yang ia rasakan selain mengalami lumpuh, diketahui saat ini kedua orang tua Sandi telah berpisah dan bercerai semenjak Sandi Pratama berusia 6 tahun. Sandi Pratama sendiri menceritakan dengan singkat mengapa dia mengalami kelumpuhan. Di usia 11 tahun, waktu duduk di bangku sekolah dasar kelas 5, tiba-tiba terjatuh seperti orang tidak memiliki tenaga. Jelas Sandi kepada Mona Lisa. Memang kalau untuk berjalan mungkin tidak bisa, karena dokter sudah memvonis saya lumpuh permanen dengan kondisi kaki yang semakin mengecil. Cuma hanya ingin saya sembuh dari batu empedu saja, itu sudah bersyukur alhamdulillah. Berharap sekali ada pihak yang mau membantu pengobatan, ucap Sandi dengan penuh harap. Sementara itu, Sandi Pratama harus hidup bersama pamannya Abdullah Rahman yang berprofesi sebagai supir truk. Berbagai upaya kesembuhan telah dilakukan oleh pamannya, mulai dari dirawat di rumah sakit, bahkan mencoba pengobatan alternatif agar penyakit Sandi bisa teratasi. Namun hasilnya belum memuaskan. Sang paman bersama keluarganya pasrah dan sudah tidak sanggup lagi membiayai pengobatan Sandi Pratama. Ditambah lagi sang paman yang hanya bekerja sebagai sopir ini mengaku sudah tidak bekerja lagi selama 6 bulan akibat pandemi corona. Sehingga sudah tidak ada lagi pemasukan serta biaya perobatan buat Sandi Pratama. Terkadang sang paman seringkali meneteskan air matanya tiap saat melihat kondisi Sandi. Ia kadang merasa tak tega kala harus melihat penderitaan keponakannya yang hanya terbaring lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Mona Lisa, saat ini kita berada di desa Simpang Gambus, kecamatan 50 Kabupaten Batubara. Tepatnya kita berada di rumah Sandi Pratama. Sandi Pratama ini remaja yang berusia sudah 16 tahun, tetapi sudah 5 tahun belakangan ini dia menderita penyakit kelumpuhan serta batu empedu. Kondisinya miris melihatnya, kedua kaki semakin lama kian makin mengecil, apalagi ditambah sakit batu empedunya. Dan sekarang dia hidup bersama pamannya. Pak, benar ini rumah Sandi Pratama, Pak ya? Iya. Boleh kami melihat ke dalam? Satu kecil sering jatuh semain. Jatuh. Banyak pohon sering jatuh di atas pohon jambu. Dari situlah katanya pinggang jatuh. Iya, pinggang. Umur itu kecil lah, umur 7 tahun, baru tamat TK, mau masuk sekolah. Sekolah. Oh, kalau kenanya ini waktu kelas 5 sama kelas 6. Itu parahnya tuh. Itu parahnya. Waktu kelas 5 itu Pak baru terasa ya? Iya, kelas 5. Jatuhnya tuh murah capek. Jadi setelah kelas 5 tadi Sandi katakan baru terasa. Iya. Lantas semenjak itu sampai sekarang begini kondisi Sandi jadinya? Iya, berobat juga lah. Berobat dan mana capek dah. Jadi
harapan Sandi dengan kondisi seperti ini? Apa harapan Sandi kepada para dermawan ataupun para khususnya pemerintahan di Kabupaten Batubara ini? Itulah salah bantuan pengobatan. Itu aja ya. Jadi Sandi kan pasti punya cita-cita juga dulunya kan gitu kan? Cita-cita Sandi dulu mau jadi apa? Ya apa? Tentara. Oh. Jadi dengan kondisi seperti ini harapan Sandi punah lah gitu ya? Iya. Tapi jangan berkecil hati, kan gitu kan? Pasti ada nanti jalannya untuk menjadi yang lebih sukses kan gitu? Iya. Membuatku pasrah. Putus. Selamat siang Pak. Siang. Bapak selaku pamannya Sandi? Wawa. Wawa ya? Wawaknya Sandi. Sejauh mana Pak pengobatan bagi Sandi yang selama ini udah dilakukan Pak? Pengobatannya ya bawa juga hari itu ke rumah sakit ya kan, Medan. Cuma mana ya, rumah sakit itu udah nggak ada perkembangannya sama dia orang itu. Jadi bawa pulang lah. Bawa pulang ya. Jadi dari rumah sakit tadi udah lama juga diapain, tidak ada sama sekali perkembangan ya? Tak ada apanya, kelanjutannya nggak ada. Jadi Bapak selaku wawaknya, apa pekerjaan abang sekarang Bang? Saya supir. Supir ya? Iya. Sejak kapan abang merawat Sandi bersama abang di sini? Iya. Dulu orang tuanya di sini juga tinggal ya kan, sama kami. Dari kecil lah Sandi. Dari kecil. Lahirnya pun di sini dia. Lahirnya di sini ya? Setelah itu orang tuanya pisah, ya kan? Pisah, mamanya kawin nikah lagi. Dia tetap di sini sama aku sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi waktu pertama kali Sandi mengalami seperti ini, Sandi memang udah tinggal sama abang Bang ya? Iya, di sini. Mesti di apa dia ini? Dibawa ke apa? Bagian apa itu? Ortopedia. Ya, ortopedia, bagian saraf. Iya, iya. Cuma dananya apa nggak mampu ya kan. Iya. Gini Bang, kenapa Sandi tidak ikut dengan kedua orang tuanya, orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuannya? Kan karena sudah berpisah. Iya. Kenapa lebih memilih kepada abang? Sandinya nggak mau. Dia lebih nyaman di sini katanya. Karena pun dia dari kecil di sini. Berarti Sandi yang memilih Iya. lebih baik ikut sama wawaknya. Gitu. Iya, dia lebih enak di sini katanya. Orang tuanya sendiri Bang, ada nggak Bang datang kemarin untuk menjenguk dia? Gitu? Bapak Bupati, tolonglah kemanaanku biar bisa diobati. Kepada Bapak Bupati, tolonglah kami ke Bapak Bupati untuk kesehatan ponakan kami si Sandi agar bisa seperti kawan-kawannya, anak seusianya lah. Betul-betul memang tidak mampu. Mohon bantuan
dari Bapak Jahir sebagai bupati untuk bisa mengobati ponakan kami si Sandi. Ya, pemirsa Mona Lisa, dimanapun Anda berada. Kita tadi telah melihat kondisinya, keadaan Sandi yang terbaring lemah. Miris melihatnya. Kami dari Mona Lisa TV menghimbau kepada para donatur serta para dermawan sekalian agar dapat mendonasikan dana sedikit demi sedikit demi pengobatan Sandi. Di Kabupaten Batubara, tim liputan Nasrin, Mona Lisa TV mengabarkan.